Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anis. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi materi dan perubahannya di part 2. Pada part 2 ini kita akan membahas mengenai dua submateri. Yang pertama yaitu metode pemisahan campuran dan yang kedua adalah perubahan materi. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran ini didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, larutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada 5. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi adalah metode memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran zat yang bercampur. Pada metode filtrasi ini, larutan yang akan dipisahkan dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring, sehingga antara larutan dan endapan akan terpisah. Kemudian metode pemisahan yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan partikel yang ukurannya lebih halus dan lebih sedikit dari filtrasi. Sentrifugasi ini digunakan juga untuk pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, ini merupakan contoh alat sentrifugasi yang digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah, sehingga padatan sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Kemudian untuk metode pemisahan yang ketiga ada distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Tahapan pada proses destilasi ada 3. Yang pertama yaitu tahap pemanasan, yang kedua tahap penguapan, kemudian yang ketiga adalah tahap kondensasi. Prinsip kerja pada distilasi atau penyulingan didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang bercampur. Dalam destilasi sederhana, campuran dipanaskan untuk mengubah komponen yang paling mudah menguap dari cairan menjadi bentuk uapnya. Lalu proses kondensasi dilakukan dengan mengalirkan air dingin pada wadah kondensor untuk membuat uap cairnya. Contoh proses distilasi ini dapat dilakukan pada penyulingan minyak bumi. Kemudian metode pemisahan campuran yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antar partikel dalam mediumnya. Jenis kromatografi ada 3, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Namun yang sering digunakan adalah jenis kromatografi kertas. Prinsip kerja pada kromatografi ini didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh pemisahan campuran kromatografi yaitu dalam memisahkan berbagai zat warna dan tes urin seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, atau misalnya seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Contoh kromatografi yang lain adalah untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari menggunakan cara kromatografi ini. Kemudian metode pemisahan campuran yang kelima yaitu sublimasi. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Di situ terdapat
kapur barus yang bercampur dengan pasir. Artinya, kapur barus ini harus dipisahkan dari pengotornya, yaitu pasir. Dengan cara ketika kapur barus dan pasir dipanaskan, maka kapur barus akan menguap, sedangkan pasirnya tidak. Uap kapur barus akan segera mengkristal ketika menemui daerah yang cukup dingin. Jadi dengan demikian kapur barus murni sudah dapat diperoleh kembali tanpa adanya pengotor berupa pasir. Contoh lain selain kapur barus pada proses sublimasi yaitu campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Kemudian kita masuk materi yang kedua, membahas mengenai perubahan materi. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Nah, perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Menurut teman-teman semua, apakah volume 5 kg besi sama dengan volume 5 kg kapas? Adakah yang bisa menjawab? Tentu jawabannya adalah tidak. Dalam hal ini kaitannya dengan massa jenis antara besi dan kapas. Besi 5 kg bisa dalam bentuk batangan besi sebanyak 5 biji, sedangkan kapas dengan jumlah 5 kg mungkin bisa saja banyaknya satu mobil besar karena besi cenderung berbentuk rapat dengan kekerasan yang tinggi, sedangkan kapas memiliki kerapatan yang rendah dan memiliki tekstur yang lunak serta lembut. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan rho atau massa jenis. Rho atau massa jenis dilambangkan seperti huruf P. Jadi setiap zat itu memiliki massa jenis yang berbeda, baik untuk besi, kapas, timah, tembaga, aluminium, kaca, dan lain-lainnya. Dalam hal ini massa jenis besi sebesar 7.900 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis kapas kering sebesar 561 kg per meter kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis kapas. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah kerapatan atau ukuran massa per satuan volume benda. Dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Untuk mencari rumus massa jenis suatu benda dapat dihitung dengan rumus rho sama dengan M per V. Rumus rho M per V ini di mana rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sedangkan M adalah massa benda dengan satuan kilogram atau gram. Kemudian V adalah volume benda dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Sehingga untuk mencari massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volumenya. Kemudian untuk mencari volume benda dengan cara massa dibagi massa jenis bendanya. Kemudian untuk mencari massa suatu benda dapat dilakukan dengan cara massa jenis dikalikan dengan volumenya. Dapat kita lihat di sini terdapat tabel yang menunjukkan massa jenis dari berbagai zat, baik itu air, aluminium, besi, dan lain-lainnya. Disajikan contoh soal yang membahas tentang massa jenis. Contoh soal di sini yaitu suatu material X memiliki bentuk kubus dengan sisi-sisinya sebesar 4 meter. Material tersebut kemudian ditimbang dengan neraca sebesar 2 kg. Hitunglah massa jenis atau densitas massa benda dari X tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat kita lakukan dengan cara menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tadi dapat kita tarik informasi bahwa massa benda X adalah 2 kg. Sisi kubusnya adalah 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah rho. Cara menjawabnya yaitu karena pada soal material X berbentuk kubus, maka kita harus mencari tahu dulu berapa volume kubus. Volume kubus dapat dicari dengan rumus S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Jika sisi kubusnya 4 meter persegi, maka 4 pangkat 3 hasilnya 64 meter kubik. Sudah diketahui volume dan massa dari benda X, maka kita dapat menjawab pertanyaan berapa massa jenis benda X tersebut dengan rumus
Rho sama dengan M per V, di mana masanya adalah 2 kg, volume material X tersebut sebesar 64 meter kubik. Sehingga massa jenis dari material X tersebut sebesar 0,031 kg per meter kubik. Nah, sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika ini termasuk di dalamnya yaitu bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, dan sebagainya. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Kemudian kita ingat lagi bahwa perubahan suatu benda ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan materi di sini dibagi menjadi dua juga, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai terbentuknya zat baru dengan sifat yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh dari perubahan fisika diantaranya yaitu proses mencair, menguap, membeku, dan menyublim. Dalam perubahan fisika ini, komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, air tetaplah air. Contoh perubahan kimia yaitu kayu yang dibakar menjadi abu. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia ini disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Selain terbentuknya zat baru, ciri-ciri perubahan kimia lainnya adalah yang pertama, adanya pembentukan gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah ketika reaksi logam magnesium dengan asam klorida, maka akan menghasilkan garam magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi ini dalam wujud gelembung kecil. Selain itu, ada juga reaksi elektrolisis air atau H2O menjadi gas hidrogen dan oksigen, juga merupakan contoh pembentukan gas dari reaksi perubahan kimia. Kemudian ciri perubahan kimia yang kedua yaitu terbentuknya endapan. Contohnya pada reaksi antara barium klorida dan natrium sulfat, maka akan menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida, yang akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Kemudian ciri perubahan kimia yang ketiga yaitu adanya perubahan warna. Jadi ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberi warna yang khas adalah ketika reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk. Ciri perubahan kimia yang keempat yaitu adanya perubahan suhu. Pada reaksi kimia pasti disertai dengan adanya perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Berikut adalah contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah proses perubahan singkong menjadi tape yang menghasilkan zat baru. Kemudian proses pembakaran kayu menjadi abu, kemudian proses makanan yang menjadi basi, kemudian yang keempat yaitu proses susu yang diubah menjadi keju, kemudian yang kelima
yaitu proses perkaratan besi. Kemudian ada lagi contoh perubahan fisika. Kita ingat lagi bahwa perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada 5. Yang pertama yaitu ketika beras diubah menjadi tepung beras, maka kayu yang diubah menjadi kursi pun akan tetap kayu. Gula dilarutkan dalam air juga contoh perubahan fisika. Kemudian bola lampu listrik yang menyala dan air diubah menjadi es. Itu semua merupakan contoh perubahan fisika yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sekian pembahasan kita kali ini tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.